Bab 767. Apakah kamu tahu kenapa Ezikra membenciku? Bagian 2. Untuk membuatnya tenang, dengan tergesa-gesa aku membuat rencana untuk membiarkan Ezikra mendengar percakapan aku dengan kakekku. Sehingga dia mengira akulah yang benar-benar membunuh ayahnya. Dan bahwa aku yang menyerahkan nyawa kakakku ke penjahat narkoba. Ketika Kina mendengar ini, dan melihat sikap penuh kebencian Ezikra terhadap Ezra saat ini, Kina mungkin bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tapi Kina tidak mengatakan apapun, dan masih mendengarkannya dengan tenang. Hasilnya sudah bisa ditebak. Drama yang aku buat dengan ayah dan kakekku, berhasil membuat kebenciannya pindah kepadaku. Karena Ezikra lihat ayah dan kakek melindungiku, jadi dia keluar dari rumah keluarga Okto dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa aku adalah pembunuh ayahnya, tentu saja dia berhenti mau membalas dendam pada para penjahat narkoba itu. Dalam semalam dirinya jadi lebih dewasa dan tenang, dan ia bertekad mau mengalahkanku untuk membalas dendam ayahnya, saat memikirkan perasaan Ezra sesungguhnya yang begitu sayang pada Ezikra. Tapi demi melindungi Ezikra, Ezra dengan sengaja membuat Ezikra secara keliru percaya bahwa dia adalah musuh karena membunuh ayahnya, Ezikra. Semakin Kina mendengarnya, ia semakin merasa sedih. Kina merasa bahwa orang yang menderita saat itu adalah Ezra dan Ezikra. Kakak laki-lakinya dibunuh oleh seorang penjahat narkoba, tapi Ezra harus menanggung tuduhan sebagai seorang pembunuh dan dianggap sebagai musuh oleh keponakan yang paling disayanginya. Dan Ezikra juga pasti tidak kalah menderita darinya. Yang satu adalah ayahnya dan yang lainnya adalah paman kedua yang ia kagumi. Hal seperti ini pasti sangat menyakitkan untuk seorang remaja sepertinya. Ezikra mengira ayahnya meninggal di tangan paman keduanya. Sementara itu para tetua keluarga Okto melindungi paman keduanya. Sehingga dia tidak bisa melawan paman keduanya, dan hanya bisa bertahan dengan penderitaannya. Setelah kematian orang tuanya, pria ini juga menjadi wali dari Ezikra. Sebenarnya, itu akan membuat dirinya merasa terhina karena terpaksa harus mengakui pembunuh itu sebagai ayahnya. Kina berpikir, Ezikra tidak sepenuhnya dipenuhi dengan kebencian dan melakukan hal-hal yang benar-benar bisa menyakiti paman keduanya dan keluarga Okto. Pada saat itu, pasti Ezikra berperang melawan hatinya sendiri. Di satu sisi adalah kematian ayahnya, di sisi lain dia kagum dengan paman keduanya yang ia sayangi. Kalau digantikan orang lain, mungkin sejak awal orang itu sudah jadi gila. Kina menarik napas dalam-dalam, hatinya berdenyut menyakitkan dan bertanya padanya dengan mata memerah. Apakah kamu berencana menyembunyikan hal ini darinya selamanya? Tidak, aku hanya tunggu sampai dia bertumbuh dewasa dengan aman. Aku juga menunggu sampai aku sudah membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Lalu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, pada akhirnya aku sudah membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Tapi Ezikra tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ezra juga tidak tahu apa yang dipikirkan Ezikra pada saat dia sekarat. Kina memeluknya erat-erat, ia juga merasa sangat sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena pelayan Abian yang menelepon dan memberitahunya bahwa seseorang ingin membeli villa itu, maka saat ini Ezra tidak akan memikirkan Ezikra. Maka mungkin Kina tidak akan tahu hal rahasia antara Ezra dan Ezikra. Aku baik-baik saja, Ezra mengelus rambutnya dan tersenyum tipis. Setelah beberapa tahun hilang ingatan, tiba-tiba aku ingat lagi tentang hal-hal itu, rasanya seperti belum lama terjadi. Aku tidak bisa bohong kalau untuk sementara, aku merasa sedih. Setelah menceritakan hal ini pada Kina, Ezra merasa sangat lega. Kina berpura-pura santai dan berkata, kalau gitu jangan pikirkan tentang hal itu. Bukannya kamu selalu bilang bahwa dia akan menjadi pria yang lebih dewasa setelah berumur 18 tahun? Ini kan sudah beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu, kurasa dia sudah jadi lebih dewasa sekarang. Yah, kurasa dia sudah jadi lebih dewasa. Suasana hati Ezra jadi sedikit membaik karena kata-katanya, oke, ayo tidur.
Aku merasa agak sedih karenamu, jadi kamu harus cerita sebuah lelucon untuk menghiburku. Kina berbalik dan berbaring di tempat tidur yang besar. Jika Ezra tidak bercerita, dia tidak akan mau tidur. Aku akan ceritakan lelucon, tapi kalau aku sudah cerita, ternyata nanti kamu tidak suka, kata Ezra sedikit tidak berdaya. Kina tidak mau membiarkan Ezra menggunakan ponselnya untuk mencari cerita sekarang, dan ia merebutnya. Kamu cukup cerita satu aja kok, perintah Kina dengan tegas. Jadi, Ezra harus menceritakan lelucon garing tentang seekor beruang yang bertanya pada kelinci, apakah kelinci itu bisa membuat rambutnya rontok. Setelah dia bercerita, Kina bertanya padanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu kenapa beruang meminta kelinci untuk membuat rambutnya rontok? Beruang itu mungkin punya dendam dengan kelinci itu. Dia berpikir jika kelinci itu membuatnya marah, jadi beruang punya alasan untuk menyerang kelinci itu. Jawab Ezra dengan wajah tanpa ekspresi. Kina tercengang. Pria ini kan lelucon garing yang sangat sederhana, apa dia tidak bisa berhenti berpikir yang rumit? Kenapa? Salah ya? Ezra bertanya padanya dan kemudian menganalisis dengan serius, sepertinya kayak kamu sudah makan, tapi yang lain terus bertanya apakah kamu sudah makan atau belum. Jika ada yang bertanya kamu makan terlalu banyak, kamu pasti akan marah. Lalu memarahi orang itu, dan jika orang itu sakit hati, dia akan memukulimu dan bilang bahwa kamu memarahinya, bahkan Ezra melakukannya dengan sengaja. Pertanyaan sederhana seperti itu, seperti menghina kepintarannya, jadi Kina bertanya seperti itu. Kina ingin mengujinya, karena ingin melihat seberapa pintar Ezra. Beruang itu mencoba menyuruh kelinci untuk menyeka pantatnya. Jadi sebelumnya dia bertanya pada kelinci itu, apakah bulunya rontok. Jika kelinci itu membuat bulunya rontok, itu seperti dia menggunakan tisu berkualitas buruk dan betapa tidak nyaman menyeka memakai tisu itu. Memangnya kamu tahu hewan apa yang menggunakan tisu? Balas Kina, aku belum pernah dengar ada beruang yang menyeka pantatnya. Jawab Ezra, hanya karena kamu belum lihat, bukan berarti tidak ada. Kina sangat ingin memukulnya. Kalau kamu belum lihat, itu bukan berarti kamu belum melihatnya. Ezra tersenyum dan membalas perkataannya dengan kalimat ini. Jika Kina belum pernah lihat binatang menyeka menggunakan tisu, mana mungkin dia pernah lihat seekor beruang mengusap pantatnya. Ezra, diam, jangan ngomong lagi, kata Kina dengan marah. Aduh, kenapa Kina membahas topik tidak penting seperti itu dengan pria ini? Pria ini terlalu serius dengannya. Kina sangat kesal. Tidurlah, aku akan memberitahumu lelucon baru lain kali. Ezra menariknya ke dalam pelukannya, tersenyum dan membujuknya dengan suara yang hangat. Tidak, kurasa aku tidak mau dengar kamu bercanda lagi. Tangan Kina menempel di dada Ezra, dengan penuh nafsu mendorongnya, tapi kemudian membiarkan Ezra memeluknya. Kalau gitu aku akan bernyanyi untukmu, Ezra berkata lagi dengan penuh semangat. Lagu anak-anak, aku bukan Dea. Kina berpura-pura tidak menyukainya. Sebenarnya, suara Ezra itu bagus banget, apalagi wajahnya itu, membuat semakin ingin mendengar Ezra bernyanyi, kan? Ini seperti ingin menikah dengannya setelah mendengar suaranya. Kamu bisa request satu lagu, Ezra berkata dengan sangat sombong. Ezra tahu lagu yang ada di playlist Kina, dan bahkan dia lebih sering mendengarkannya. Oh, serius? Coba nyanyi Love Yourself. Kina dengan santai langsung menyebutkan satu judul lagu. Ezra tentu saja sudah bisa menebak bahwa Kina akan memintanya menyanyikan lagu ini. Lagu ini paling sering diputar olehnya akhir-akhir ini, bahkan Kina mendengarkannya di kamar mandi. Ezra berdeham dan mulai bernyanyi. Lalala. Kina langsung tercengang. Tidak menyangka kalau Ezra tidak hanya bernyanyi, setelah berdeham Ezra bernyanyi dengan sangat bagus dengan metode a cappella. Sampai dia selesai menyanyikan satu lagu, Kina masih terlarut dalam nyanyiannya selama beberapa saat sebelum akhirnya dia tersadar kembali. Bab 768. Tahun Baru, Bagian 1. Merasakan dahinya disentil, Kina tersadar.
Sambil meraih jari Ezra, dia tersenyum kaget dan berkata, "Nyanyi lagi dong." "Maaf, aku tidak punya fitur repeat di sini." Ezra melirik jam dan telapak tangan besarnya memegang tangan kecil Kina dan menggenggam jari-jarinya. Tidurlah. Kalau sekarang kamu tidak tidur, nanti kamu tidak bisa tidur loh. Awalnya Ezra ingin menjelaskan artinya nanti tidak bisa tidur lagi. Karena jika Kina kurang tidur, dia harus bangun untuk makan malam. Akibatnya, ketika Kina mendengar ini, reaksi pertamanya adalah mencoba menjauhkan diri darinya. Jadi Kina buru-buru melepaskan tangan Ezra yang memegang jarinya, memejamkan mata dan tidak berani bergerak dalam pelukannya. Sekilas Ezra bisa tahu kalau Kina tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi Ezra tidak menjelaskannya. Saat melihatnya yang seperti seekor kelinci yang ditatap oleh binatang buas, Ezra tidak bisa menahan tawanya, dan terlihat ekspresi Kina sedikit lebih tenang. Seluruh tubuh Kina tegang selama beberapa saat, ditambah pria itu tidak bergerak mendekatinya, sehingga akhirnya Kina tidak bisa menahan kantuk dan tertidur. Saat Kina terbangun lagi, menyadari ada seseorang yang menatapnya, dia bertanya-tanya apakah Ezra sudah menatapnya dari tadi dan tidak tidur sama sekali. Seolah-olah bisa tahu apa yang dipikirkannya, Ezra menjelaskan. Aku sudah bangun setelah tidur hampir 1 jam, dan Kina tertidur selama 1,5 jam. Kina menatapnya sebentar, dan melihat bahwa dia sepertinya sudah tidak lagi memikirkan soal Ezikra. Senyum cerah muncul di bibirnya dan Kina mengaitkan tangan di lehernya. "Gendong aku," katanya sambil tersenyum. "Ya." Ezra mengiyakannya dengan senyum tipis, membuka selimut, menggendongnya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Meskipun Ezra tidak memberitahu siapapun selain Kina mengenai alasannya tidak pulang semalam, tapi Vito sedikit menyelidikinya dan sudah mengetahuinya. Dia juga sudah tahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli villa kakak laki-lakinya. Tapi Vito tidak memberitahu anggota keluarga lainnya tentang hal itu, dan membantu kakak keduanya untuk merahasiakannya. Keponakan tertuanya itu adalah hal yang tabu dalam keluarga Okto mereka. Selama beberapa tahun terakhir, namanya tidak boleh disebut kecuali pada hari peringatan kematian. Saat memikirkan keponakan tertuanya Ezikra, yang kehilangan ayahnya di usia muda, dan Vito masih tidak bisa menahan kesedihannya. Kakak keduanya telah kehilangan ingatan selama beberapa tahun ini dan beberapa hal yang terjadi belum lama ini. Ketika tiba-tiba kemarin nama keponakan tertuanya disebut, kakak keduanya merasa sangat sedih dan tidak bisa menyangkal itu. Keesokan harinya adalah malam tahun baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, saat keluarga Okto makan di malam tahun baru, biasanya dibuat oleh chef keluarga Okto atau makan di restoran bintang 5. Tapi tahun ini, sebelumnya Kina sudah berdiskusi dengan Kalenia dan memutuskan untuk memberi cuti kepada chef dan pelayan selama 2 hari, dan mereka akan masak untuk makan malam tahun baru. Kina juga memanggil orang tuanya dan Kevin ke rumah keluarga Okto, mengatakan bahwa hal ini akan lebih menyenangkan. Ini adalah pertama kalinya bagi Dea untuk merayakan malam tahun baru, jadi dari pagi hari dia sudah mengganggu neneknya untuk memberitahunya seperti apa tahun baru itu. Ketika ayah dan ibu Kina, juga Kevin datang ke rumah keluarga Okto, gadis kecil itu segera berlari ke arahnya dan dengan lembut mengucapkan selamat tahun baru kepada kakek neneknya dan paman Kevin. Tingkahnya itu membuat semua orang yang hadir jadi tertawa. Untungnya, Ibu Kina membawa beberapa amplop merah di tasnya. Saat mendengar gadis kecil itu berteriak, dia mengeluarkan 2 amplop merah untuk Dea dan memintanya untuk memberikan satunya kepada kakak Clayton. Dea memegang 2 amplop merah besar itu, dan berkata dengan penuh semangat juga senang, "Nenek, Dea sangat mencintaimu." Ibu Kina tersenyum karena mendengar pujiannya, lalu memeluk gadis kecil itu dan mengelus pipinya. Ibu Kina, terakhir kali Dea bilang kalau Dai sangat mencintai dedinya. Lalu terakhir kali dia juga bilang sangat mencintai kakek buyutnya. Jadi dia juga bisa mencintai seseorang setiap hari, tapi dia akan berselingkuh. Jadi kamu jangan anggap itu terlalu serius.
kata Kina sambil menahan tawa ibunya memelototinya, lalu berkata dengan sangat bangga. Aku juga senang mencintai orang yang paling aku cintai setiap hari, aku juga bahagia tuh. Tapi kamu baru saja bilang kalau Dea sangat mencintai banyak orang, terus kenapa? Apa kamu tidak pernah dengar kalau Dea sangat mencintaimu ya? Albert terkejut, sudah tua tapi masih galak banget. Tidak mau memprovokasinya lagi dan tidak boleh menggoda ibunya lagi. Dapur keluarga Okto sangat besar. Tidak lama setelah makan siang, Kina minta suaminya untuk membantu masak makanan malam tahun baru. Sementara itu Albert juga tidak menganggur dan memanggil Dea untuk membantunya. Sebelumnya Kina sudah menyiapkan menu masakan, dan sebelumnya juga sudah menyiapkan banyak bahan. Jumlah hidangan tidak pedas di menunya sangat sedikit, dan kebanyakan hidangan sup. Dua orang bertanggung jawab untuk membuat hidangan tidak pedas dan dessert. Lalu yang lainnya bertanggung jawab untuk masak hidangan sup. Dea sedang duduk di ruang tamu untuk memainkan ponsel mominya. Ia membuka kamera depan dan mengambil banyak selfie. Kebanyakan fotonya terlalu buram untuk dilihat, jadi dengan senang hati ia masih memainkan dan berfoto dengan ponsel mominya. Setelah bermain, entah bagaimana akhirnya Dea menyalakan siaran langsung akun Instagram mominya. Karena hari ini adalah malam tahun baru, banyak fans yang sangat perhatian dengan Albert sehingga menyalakan notifikasi siaran langsung, dan segera membuka Instagram untuk melihat siaran langsung Dewinya. Hasilnya, ketika mereka mengklik siaran langsung itu, mereka melihat gadis kecil yang sangat cantik dan imut. Wajah kecilnya itu muncul di depan layar ponsel dan sebagian besar fans tidak bisa menahan diri untuk tidak heboh. Ah, ini pasti Putri Dewi Albert. Untuk beberapa saat aku tidak tahu harus bilang apa. Karena dia sangat cantik dan imut, setelah melihat Putri Dewi, aku jadi lebih pingin punya anak perempuan di masa depan. Sangat imut dan cantik, aku benar-benar ingin bentuk grup untuk culik anak itu. Wah, hahaha, kenapa kita tidak tat Dewi Albert? Sepertinya aku tahu deh. Kayaknya putri kecil Dewi diam-diam menyalakan siaran langsung, ya kan? Jangan bahas itu, aku mau minta uang amplop sebagai hadiah tahun baru Dea yang memegang ponsel dan melihat banyak stiker love muncul di layar, membuatnya tersenyum manis dan berkata pada Clayton yang ada di sampingnya. Kakak Clayton, ada banyak stiker love yang cantik loh. Lihat deh, Clayton yang duduk di sebelahnya, melihat dan menyadari kalau Dea sudah menyalakan siaran langsung. Stiker hati, itu sebenarnya like dari fansnya dan hanya dalam beberapa menit, ada sangat banyak like yang diberikan. Clayton hanya melirik ke layar ponsel dan para fans itu menjadi heboh. Sepertinya menyadari kalau Clayton paham ini adalah siaran langsung, dan memohon padanya untuk meninggalkan Dea sendirian dan jangan mematikan siaran langsungnya. Yah, itu bagus, komentar Clayton, pura-pura tidak tahu apapun. Dea memegang ponsel itu lebih lama, ada banyak pop-up notifikasi yang muncul di ponsel, tapi Dea tidak tahu apa itu. Setelah membacanya sebentar, dia hanya bisa memahami kata "Mommy", dan kemudian melompat dari sofa sambil membawa ponsel dan berlari menuju dapur. Mommy, ayo foto sama Dea. Ada banyak stiker love kecil yang cantik. Dea berdiri di pintu dapur dan berkata pada Albert yang sedang menyiapkan makan malam tahun baru. Mommy harus masak, jadi tunggu sampai makanannya siap baru kita berfoto. Oke Dea? Albert menatap ke arah putrinya dan berkata dengan lembut. Vito tidak tahan membiarkan putrinya merasa sedih. Jadi sambil berjalan mendekat ke arahnya dia berkata dengan suara hangat. Mommy kamu lagi sibuk, jadi Dea foto sama Dedi saja ya.